0403 1086. Di sini saya bersama Bapak Ahmad. Saya di sini sebagai pasien. Saya di sini sebagai perawat. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Saya ingin membantu Bapak agar lebih memahami cara merawat diabetes tipe 2 yang Bapak alami. Apakah Bapak siap untuk berdiskusi? Selamat pagi, Bu. Saya siap. Memang saya sering bingung dengan banyaknya informasi yang berbeda-beda. Baik, Pak Ahmad. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu apa yang membuat Bapak bingung terkait penyakit diabetes, misalnya soal makanan, olahraga, atau obat? Yang paling membingungkan soal makanan dan kapan harus minum obat. Ada yang bilang harus pantang ini, ada yang bilang boleh sedikit, olahraga juga. Saya tidak tahu mana yang aman. Terima kasih, Pak. Itu memang pertanyaan yang sering muncul. Hari ini akan bahas bersama supaya Bapak lebih memahami tentang merawat diri. Nah, baik. Di sini saya membawa lembar palik terkait materi yang akan kami bahas. Nah, apakah Bapak tahu terkait diabetes di dalam masyarakat? Yang namanya kencing manis. Ya, betul sekali ya, Pak. Bapak sudah memahami apa itu diabetes dalam masyarakat. Nah, di sini diabetes adalah suatu penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronik atau menahun karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin. Hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya atau keduanya. Selanjutnya, ada berapa sih jenis diabetes mellitus? Yaitu yang pertama adalah pradiabetes, adalah kadar gula darah seseorang berada di antara normal dan diabetes. Diabetes tipe 1 itu kadar gula darah rendah atau tidak ada. Diabetes tipe 2 kadar gula darah cukup tinggi, normal. Diabetes gestasional itu diabetes pada saat kehamilan, Pak. Yang terakhir adalah diabetes tipe lain atau sekunder akibat dari penyakit lain. Selanjutnya, tanda gejalanya apa saja? Yang pertama adalah banyak buang air kecil atau poliura. Yang kedua adalah polidipsi atau banyak minum. Yang ketiga adalah polifagia atau banyak makan. Lalu di sini ada kadar gula darah pada waktu puasa lebih dari 120 mg per dl. Kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg. Berat badan menurun, lemah, kesemutan, visus menurun, bisul atau luka keputihan. Lalu selanjutnya adalah penanganan 5 pilar. Nah, di sini adalah edukasi, rajin mengikuti edukasi diabetes, membantu dalam memahami seluk-beluk diabetes dan pengendaliannya. Aktivitas fisik, bukan aktivitas fisik 3-4 kali seminggu dalam 30 menit untuk mendapatkan hasil optimal, misalnya jogging, jalan-jalan, berenang, atau bersepeda. Lalu diet atau pengaturan makan. Untuk menjaga gula darah tetap seimbang, pengaturan pola makan harus sesuai dengan kebutuhan yang terjabarkan dalam prinsip 3J, yaitu jumlah, jadwal, dan jenis makanan. Jumlah makanannya sesuai dengan kalori tubuh 1500 kalori per hari. Jadwalnya makan harus sesuai dengan jam makan. Jenis makanannya itu karbohidrat lepas lambat, lemak tidak jenuh, protein serta serat. Nah, di sini komposisinya apa saja yang dianjurkan? Ada karbohidrat sebesar 45-65% total asupan energi, terutama karbohidrat berserat tinggi. Pembatasan karbohidrat totalnya kurang dari 130 gram per hari tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya adalah asupan lemak. Dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan tidak memperkenankan melebihi 30% total asupan energi.
bahan berlemak, dan susu full cream. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 200 mg per hari. Pasien DM dianjurkan untuk mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Jumlah konsumsi serat yang disarankan adalah 20-30 gram per harinya. Nah, selanjutnya adalah pasien DM sudah menjalani hemodialisis. Asupan protein menjadi 1-1,2 gram per kilogram BB per hari. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Anjuran asupan natrium untuk DM sama dengan orang yang sehat, yaitu kurang dari 1.500 mg per hari. Pada upaya pembatasan asupan natrium ini, perlu juga mempertahankan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium, antara lain soda, bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. Lalu pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman. Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan pemanis tak berkalori. Selanjutnya adalah minum obat atau insulin. Di sini adalah obat antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia adalah obat metformin. Cara kerjanya adalah menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Efek sampingnya diare, asidosis laktat, penurunan HbA1c. Lalu obat selanjutnya adalah thiazolidinedione. Cara kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Efek sampingnya edema atau kulitnya terdapat cairan. Lalu obat antihiperglikemia suntik, yaitu insulin, GLP-1-RA, dan kombinasi insulin dan GLP-1-RA. Nah, selanjutnya adalah monitor gula darah ya Pak. Target gula darah pemeriksaan itu ada gula darah puasa sebelum makan, targetnya 80-130 mg per dl. Glukosa darah puasa 1-2 jam setelah makan itu kurang 180 mg per dl. HbA1c yaitu kurang 7 mg per dl. Glukosa darah acak kurang dari 140 mg per dl. Nah, materi sudah selesai. Nah, di sini apakah Bapak sudah memahami apa itu materi yang tadi saya sampaikan? Baik, coba sebutkan ada berapa jenis diabetes mellitus ya Pak? Ada pradiabetes, Ya. diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, juga diabetes tipe lain. Oh ya, baik sekali. Sudah betul ya Pak? Nah, di sini apakah Bapak coba sebutkan Bapak tadi yang saya jelaskan tentang gejala diabetes atau trias diabetes yang sering dialami oleh penyakit diabetes. Seperti banyak buang air kecil, terus banyak minum, dan juga banyak makan. Nah, sudah benar ya Pak? Nah, di sini apakah Bapak mempunyai pertanyaan yang akan ditanyakan oleh saya? Ada yang mau saya tanyakan, seberapa sering saya harus cek gula darah sendiri di rumah? Pemeriksaan gula darah secara mandiri di rumah sangat penting untuk pemantauan dan mengendalikan diabetes. Frekuensi pemeriksaan tergantung pada kondisi dan anjuran dokter. Namun, secara umum, jika menggunakan insulin, cek gula darah bisa dilakukan 2-4 kali sehari, terutama sebelum makan dan sebelum tidur. Jika hanya menggunakan obat oral dan gula darah relatif stabil, pemeriksaan bisa dilakukan 2-3 kali seminggu sesuai dengan anjuran dokter. Jika sedang sakit,
mengganti obat atau pola makan yang dibentuk, frekuensi pemeriksaan sebaiknya ditingkatkan untuk memastikan gula darah tetap terkontrol. Selanjutnya, cek gula darah secara rutin juga penting sebelum dan sesudah olahraga, serta jika merasakan gejala gula darah rendah atau hipoglikemia atau tinggi hiperglikemia. Tujuan utama dari pemeriksaan rutin ini adalah untuk mengetahui pola gula darah harian, mencegah komplikasi, dan menyesuaikan pengobatan atau pola makan jika diperlukan. Sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan Bapak sudah memahami materi hari ini. Bisa Bapak sebutkan kembali 5 pilar perawatan diabetes? Ya Bu, edukasi, olahraga, pengaturan makan, minum, obat, dan cek gula darah. Bagus sekali ya Pak. Apakah Bapak bisa menyebutkan satu contoh makanan sehat untuk diabetes? Sayur-sayuran Bu, dan nasi secukupnya, tidak berlebihan. Tepat sekali. Apakah Bapak bersedia mencoba olahraga rutin dan mengatur pola makan sesuai dengan yang kita bahas? Saya siap mencoba Bu. Nah, saya akan berikan leaflet sebagai panduan Bapak di rumah. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, Bapak bisa menghubungi saya atau petugas kesehatan terdekat. Kita akan evaluasi kembali dalam 2 minggu untuk melihat perkembangan Bapak. Baik, terima kasih Bu atas materi yang telah disampaikan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya izin untuk kembali ke rumah. Silakan.